sekali, kemudian Assalamualaikum, happy gardening teman-teman, sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Jumpa lagi sama aktivitas berkebun saya ya teman-teman ya, alhamdulillah. Ini tomat-tomat mulai bisa dipanen lagi satu persatu teman-teman. Yang pohon ini tuh udah panen ke 3 ya teman-teman ya. Nih panen ketiga. Jadi pohonnya tuh udah sangat-sangat tua. Ini efek telur ya. Jadi kalau untuk berbuahnya enggak tahu lah saya, pokoknya ya perpaduan. Jadi teman-teman tuh ada yang nanya, kalau ada yang nanya, "Bun, dikasih apa tomatnya berbuah bisa banyak?" Sebenarnya banyak sih enggak ya, setangkai cuman 4, 2, 3 kayak gitu. Cuman emang berbuah gitu. Saya juga coba gitu ya teman-teman ya. Ini yang jelas perpaduan antara rumput sama telur nih ya. Rumput sama telur dan media tanamnya bekas ya teman-teman ya. Ternyata lebih recommended itu tanam tomat pakai media tanam bekas ya. Nih bekasnya kita itu pupuknya melimpah ya teman-teman ya. Bekasnya kita pupuknya itu melimpah. Alhamdulillah. Sebelah sini juga. Tuh ini yang kena panas cetar teman-teman ya. Kena panas cetar. Daunnya udah mulai mau berubah kayak gitu. Ini kalau yang panas banget itu pohonnya nggak tahan lama, panen hanya 2 kali itu udah nggak bunga lagi. Kalaupun bunga udah kayak gini nih, udah nggak cantik lagi. It's okay ya, nggak masalah, nanti kita tanam lagi kayak gitu teman-teman ya. Nih alhamdulillah. Pokoknya kalau berkebun harus ada tomatnya deh, harus ada tomatnya. Karena tomat ini satu urgen, terus asalkan dia masih hidup aja, diberi kesempatan hidup, lama-lama juga berbuah kok. Kalau berbunga sekali kemudian rontok, bukan berarti dia nggak berbuah ya teman-teman ya, itu momennya aja yang belum tepat ya. Ini juga rasanya tuh enak yang ini tomat sayur. Teman-teman ya, sebelah sana belok ke sana itu udah ada apa? Ini tanpa saya serombong dan karena kena tanah jadi dia nggak bisa memanjang ya teman-teman ya, tapi karena size-nya emang panjang akhirnya melungker pun dia tetap berdaging ya. Alhamdulillah, ntar kita panen juga. Ini salah satu anggrek yang saya titipkan di pohon duet teman-teman. Jadi ada pohon duet kok nubuh di sini, akhirnya saya pangkas-pangkas. Gak apa-apa deh, malah saya manfaatkan buat rumah anggrek saja ini. Nih rumah anggrek ini baru nih. Ini baru dendrobium ya. Nah, alhamdulillah. Tuh. Gak kelihatan deh tersamarkan sama daun yang lain. Ternyata tomat yang buah ini enak. Lebih enak dari tomat mawar ya. Kalau tomat mawar itu banyak bijinya, kalau ini enggak teman-teman. Jadi saya suka gitu mensuplai vitamin dari kebun sendiri, vitamin C ini. Bismillah. Barisan mawar, ada okra teman-teman, mau saya ambil juga. Bismillah, buat dirauh untuk nutrisi tubuh saya hari ini. Dan itu mawar-mawar buat cuci mata. Kemarin ada yang nanya, ini medianya apa ya? Jadi setiap kali ada orang kesini tuh pasti ditanyanya media tanam apa mawar ini, karena mungkin banyak ya yang beli di pasar udah bunga sampai rumah ditanam mati, itu mungkin gitu ya. Kemudian saya bilang aja biasa media tanamnya satu tanah, sekam mentah sama kohe ya, bilang gitu. Enggak, ini skamnya enggak dibakar dulu bun, enggak usah, kalau saya mah enggak ribet-ribet banget. Malah kalau dibakar tuh emang ya bagus mungkin untuk porositas media tanam ya. Cuman kadang suka bantat di tanaman, jadi kayak enggak berkembang gitu. Jadi akhirnya saya pakainya sayur sekam mentah ya teman-teman. Juga kamboja sebenarnya mau saya pangkas, mau saya buat size pendek gitu, cuman karena ini udah ada bakal bijinya, ini kalau disemai nanti bisa jadi banyak, jadi mau saya perbanyak aja ya.
Ini warnanya warna Fanta. Nggak apa-apa, suka juga Fanta kalau nanti bunganya rimbun. Gampang kok ya kalau Kamboja udah umur bunga gini, nanti membuat dia berbunga itu gampang banget. Jadi tinggal nanti setelah habis ini saya pangkas. Ini saya pangkas pendek gini nanti ya teman-teman ya. Ini biar, aduh maaf mawar, biar bonggolnya rimbun cantik di bawah gitu, nanti maksudnya kayak gitu ya. Terus ini mawar saya juga. Ini di rumah sini umur kisaran 2 bulan teman-teman. 2 bulan setelah bunga sekali. Ini bunga bawaan dari yang udah kering ini, belum saya pangkas juga. Bunga bawaan dari beli. Jadi setelah di sini 1 minggu itu bunganya mekar teman-teman ya. Lanjut kemudian numbuh tunas-tunas baru. Jadi umur 2 bulan di sini dia berbunga batik teman-teman. Meskipun size-nya kecil, ini bisa aja loh ya, nanti suatu hari nanti dia size-nya jadi besar. Biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah bunganya lumayan, satu pokok, satu pohon ya. Enggak, jadi senang aja sekarang sama tanaman hias juga. Tadinya sayur, awalnya di Jakarta tuh saya anggrek, kemudian ke sayur, kemudian saya nambah-nambah. Ini kok ngerawat mawar itu mudah banget seperti itu ya. Biasa ngerawat sayur, ngerawat mawar itu ternyata kayak tancepin tinggal tidur, dia nanti berbakti sendiri. Cuman saya yang belum nemukan itu yang aromanya wangi teman-teman ya, saya belum nemu. Kemarin sempet bibit itu ya dari tetangga, kan mawarnya wangi banget gitu ya, cuman pas numbuh akarnya belum numbuh. Sepertinya saya salah cara nanamnya gitu ya. Mungkin harusnya direbahin ya, begitu numbuh tunas baru nanti terus akarnya numbuh kayak gitu. Lanjut ke sebelah sini ya. Nih kayak gini, ini mawar, aduh bagus juga, orange teman-teman. Ini bakal jadi gede. Sebenarnya sama, saya belinya yang model mawar Holland, tapi emang size-nya yang beda. Ada yang kecil, ada yang di matahari ini yang umurnya pendek, setelah dia berbunga banyak terus mati ya. Beda sama mawar. Mawar setelah mekarnya habis, layu dipangkas, dia muncul tunas baru bawa bunga kayak gitu. Alhamdulillah, berharapnya nanti bisa rimbun loh ya, bisa rimbun kayak di ahli-ahli mawar itu. Tuh alhamdulillah. Nih yang belum ada warna ungu teman-teman ya, warna ungu sama kuning belum ada nih, harus beli nih. Oh iya teman-teman, hari ini tuh sebenarnya saya mau pindah tanam, mau nanam serai. Jadi kemarin saya ke kebun itu kan ada pohon serai rimbun gitu kan ya, rimbun tomatnya. Terus kok saya ambil ya beberapa, masya Allah ini enak banget loh teman-teman, enak banget, seger manis, ada asam-asam dikit. Nah ini saya ambil beberapa, itu kok ternyata banyak banget loh teman-teman ya. Sengaja saya ambil sama akarnya karena dia udah di pinggir-pinggir tuh gampang banget. Ini kok mau saya tanam ya gitu. Saya tanam di kebun langsung karena sekarang itu enggak musimnya hujan, takutnya nanti mati aja sebelum dia numbuh. Akhirnya ini mau saya pindah dulu di pot-pot kecil, di polybag kecil gitu ya. Nanti kalau udah sehat, udah akarnya numbuh berkembang, baru saya pindah ke kebun gitu ya teman-teman ya. Bismillah, let's go ya. Nih alhamdulillah ya teman-teman, ini bisa saya pangkas segini juga udah cukup ya. Ini satu polybag satu nanti bisa jadi banyak banget. Kemarin saya udah pernah nyoba juga nanamnya di tanah langsung ya, numbuh.
cuman menurut saya kurang cepet ya. Jadi mungkin kalau di sini harapannya bisa numbuh lebih cepat ya teman-teman ya. Bismillah. Gitu. Pokoknya kita berkebunnya setiap hari ada yang kita rawat aja, itu nanti lama-lama kebun penuh sendiri. Bismillah. Nih tuh lagi satu, udah akarnya masih ya, karena kemarin rumputnya itu media tanamnya kurang, biar saya tambah. Nih saya juga udah siapin, selalu ada media tanam yang udah siap pakai. Kalau ini loh ya, tujuannya yuk kayak gini, kalau tiba-tiba saya dapat bibit tanaman dan itu membutuhkan media tanam, itu saya udah nggak bingung lagi. Nah tuh kan, sehari nggak cuman satu pot ya, beberapa, cuman memang satu jenis tanaman. Kalau pruning saya hampir tiap hari ya teman-teman ya, pruning daun-daun tua, daun kering, itu kayak hampir tiap hari. Kalau pindah tanam itu ya tunggu momen mood saya, tapi yang jelas tiap hari ada tanaman yang saya rawat. Nih selalu ada rumput loh di pot-pot saya, gitu. Tandanya media tanam kita itu sehat teman-teman ya. Kalau media tanam kita nggak sehat, rumput itu loh nggak mau numbuh loh teman-teman. Itu ciri paling mudah ya, cara paling mudah untuk tahu apakah media tanam kita itu sehat apa enggak. Rumput mau numbuh di sana, berarti tanah kita itu tanah hidup gitu. Rumput saja mau numbuh, tinggal kita tambah nutrisi bertahap. Kalau nggak mau tanaman overdosis, kelebihan nutrisi ya, tanemin aja rumput biar dinetralisir sama perakaran rumput itu, menstabilkan kondisi tanah ya teman-teman ya. Itu sepemahaman saya sih ya, dan yang saya praktekkan kayak gitu. Tuh, ada 1, 2, 3, 4, padahal ini masih banyak ya. Enggak saya video semua ya teman-teman ya. Intinya hari ini saya pindah-pindah serai. Ini serai ini kalau zaman kecil saya dulu dibuat wedangan. Sekarang semenjak pasca COVID juga jadi familiar ya, minuman yang melibatkan serai kayak gini. Tuh banyak banget kan. Gitu ya teman-teman, saya skip dulu ya. Pindah tanamnya. Gitu. Tuh jadi banyak, nanti tinggal saya pindah-pindah ke kebun. Sebenarnya kalau pas ada hujan itu enak ya, langsung ditancep-tancepin aja numbuh. Skip dulu ya teman-teman ya, saya pindah ke polybag kecil dulu. Nah alhamdulillah ya teman-teman ya, akhirnya selesai juga. Akhirnya selesai. Nah ini kan ini nanti mau saya tempatkan di sebelah sana itu ya, sebelah sana. Nah itu di tempat bawah pot itu, jadi saya biarkan dia teduh dulu untuk sementara waktu, sambil nunggu dia benar-benar numbuh ya, mereka benar-benar numbuh dan siap kena full sinar matahari. Tapi sebenarnya serai ini nggak full sinar matahari juga, dia ini loh ya, bisa rimbun lah, bisa beranak pinak gitu. Cuman saya nggak tahu pasti sih ya kalau serai ini dia butuh full sinar matahari atau enggak. Yang jelas di tempat panas saya juga pernah lihat dia tetap rimbun. Terus saya pernah nanam di bawah pohon mangga gitu ya, ini juga rimbun juga. Let's go teman-teman ya, kita pindahin. Teman-teman nonton aja biar saya yang angkat-angkat. Jadi kayak gini saya berkebun saya tuh, makanya gimana gak sehat ya orang berkebun itu ya, gini
mau nggak mau dia harus ketika menyayangi tanaman dia harus seperti ini, pindah-pindah tanaman kayak gitu, angkat-angkat polybag nih. Bismillah, Allah deh, asik banget. Nah, tahu-tahu nanti capek tandanya beberapa kalori dalam tubuh kita udah terbakar sempurna. Nih alhamdulillah juga sawi tuh numpang hidup ya di pot kacang. It's okay, kelihatan sebelah sana teman-teman ya, gambas tuh, gambas kan ya, nanti kita petik gambas ya. Habis pindah gini nanti kita siram ya teman-teman. Bismillah. Tempatkan di sini. Jadi berteduhnya di bawah pohon-pohon pot. Tapi nanti kalau sore ini tuh dapat sinar matahari teman-teman. Jadi dia tetap belajar mengenal matahari. Oke, 2 lagi. Tuh kan, gimana nggak sehat tuh. Nah. Udah. Nah, kayak gitu. Jadi begitu video berkebun saya hari ini ya teman-teman. Selamat menghijaukan bumi. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Assalamualaikum. Bye-bye.